Ruang Maha Kudus. Dengan kasih Kristus bangkit berdiri, saudara.
bukan Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap hati kami Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Pakai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau pakai juga Tuhan apapun yang tersedia di pagi hari ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, urapi juga jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Tuhan, hanya urapan yang dari-Mu yang senantiasa kami nantikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan datang pada Tuhan.
menolong hidup kita. Kita sudah ditebus dan diselamatkan. Itu karena kasih Tuhan kita. Allah itu baik buat kita semua. Mari kita sambung pujian kita. Allah itu baik. Mari dengan kasih Kristus bangkit berdiri, saudara. Sky
2 minggu lalu, tepatnya hari Selasa. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang sudah tahu saya mengalami kecelakaan, dan puji Tuhan, Tuhan masih berikan sehat, berikan kekuatan untuk melalui proses penyembuhan. Karena saya merasa Tuhan buat mau tak cukup pleset sama saya, saudara. Karena saat setelah kecelakaan saya nggak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit Iska. Malamnya saya baru bisa siuman, dan saya bingung. Saya kayak di sinetron gitu loh, saudara. Saya ini gimana? Saya ini kenapa? Kok banyak orang yang jenguk saya? Kok saya di IGD? Terus badan saya tuh sakit semua, terus pusing. Ini kenapa? Gitu. Dan ternyata yaitu dijelaskan bahwa saya baru kecelakaan. Terus lumayan parah, saudara, karena diagnosis dokter katanya saya alami gagal otak ringan. Terus ada beberapa pendarahan juga di beberapa titik di kepala. Lalu tengkorak saya ini itu ternyata ada pecah atau patah gitu. Jadi waktu itu saya di IGD sampai malam, terus dipindahkan ke ICU. Di ICU itu cukup berat karena perawatannya intensif, jadi nggak bisa ditemani, dijenguk pun harus di jam besoknya kan siang, jadi malam saya sendiri. Saat di situ yang bikin saya merinding dan sampai sekarang masih heran sama perbuatan Tuhan Yesus. Ada satu perawat yang bilang sama saya, sebentar lagi konsul sebentar ya sama dokter. Terus ada satu orang deketin saya bilang, Mbak, saya nggak bisa ngomong banyak, tapi banyak bersyukur aja ya, karena kasus kayak Mbak ini banyaknya pasien nggak bertahan lebih dari 2 hari. Saya juga bingung ini kenapa kok Mbaknya kuat sampai sekarang. Saya nggak bisa jawab, saudara. Saya cuma nangis di situ. Saya bahkan minta tolong, boleh tolong panggilkan keluarga saya gitu biar ada temannya. Nggak bisa Mbak, sendiri dulu, nanti jam besok baru bisa masuk. Di situ kayak saya ketampar gitu, saudara. Kalau memang di sisi lain saya bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk berdiri di sini, melanjutkan kehidupan saya di dunia ini. Tapi di sisi lain bukan beban ya, lebih ke rasa tanggung jawab untuk cari tahu Tuhan ini mau apa di hidupku. Kalau memang Tuhan sampai meloloskan saya dari maut itu, berarti Tuhan juga mau berperkara dalam hidup saya. Tuhan mau jadikan saya apa? Tuhan mau bentuk saya sebagai apa? Kalau memang saya sampai sekarang bisa hidup, berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya yakin itu. Mungkin sampai sekarang masih belum ada arahnya. Saya nggak tahu arahnya. Arah Tuhan tuh mau kemana? Tuhan mau hidup saya kemana? Tapi yang saya yakin Tuhan akan siapkan masa depan yang indah buat saya. Ya, bantu doa lagi ya, saudara. Mungkin saya berada di sini, bisa berdiri di sini juga karena bantuan doa dari Bapak Ibu Saudara, juga Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala. Dan saya minta bantuan doanya lagi, jangan berhenti dulu karena penyembuhan saya belum selesai. Nanti masih ada kontrol-kontrol selanjutnya. Bahkan saya pun sendiri bingung, kok saya bisa pulih gitu. Karena waktu saya kontrol kemarin, hari Selasa kemarin ini saya juga kontrol, dokternya pun bilang, loh Mbak bisa jalan. Iya dok, saya ceritakan, dok saya
saya ceritakan sendiri. Bahkan di situ saya masuk kan sama mama itu nggak terlalu banyak ngomong, saya yang terlalu banyak menjelaskan. Dokternya pun bingung, Mbak, bisa ya jalan, bisa duduk, bisa beraktivitas normal, bisa dok, tapi pelan-pelan ya dok. Itu gimana ya dok? Loh Mbak, sampai harusnya bersyukur karena harusnya nggak bisa gini. Katanya kasus kayak gini biasanya cuma bisa rebahan, buat duduk pun nggak bisa katanya. Terus gimana dok ini, kapan pulihnya? Loh sampai bisa pulih sampai sekarang aja, guys. Kayaknya anugerah gitu loh. Saya pun di situ masih tekan dokternya, dok tapi bisa pulih 100%-nya kapan? Mbak ini pelan banget, tapi mbaknya ini pemulihannya cukup cepat gitu. Jadi rasa kurang bersyukur saya masih ada gitu. Saya masih pengen cepat-cepat bisa pulih 100%, karena saya mikir bentar lagi Natal. banyak latihan-latihan, banyak dekor-dekor. Kalau saya nggak ikut kan saya juga nggak enak. Jadi ya mungkin itu, sekali lagi saya cuma mau ucapkan syukur, terima kasih banyak Bapak Yesus, dan terima kasih banyak buat Bapak Ibu di sini yang sudah doakan. Saya yakin doa yang baik-baik akan kembali ke Bapak Ibu, dan bantu juga doa. Saya juga mau pulih 100%, bentar lagi juga mau ada latihan-latihan, jadi saya pengen bisa 100% juga buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga nggak setengah-setengah tolong saya pengen 100% buat Tuhan Yesus juga. Bantu doa ya saudara. Terima kasih, mungkin sekian dari saya kembalikan ke WA. Puji nama Tuhan, pertolongan Tuhan memang sangat luar biasa ya saudara. Saya lihat Tuhannya masuk, hati saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan kata-kata pertama puji Tuhan, terima kasih karena aku sudah sembuhkan dan tolong anakmu. Inilah kesaksian Tuhannya yang sangat menguatkan hati kita semua ya saudara. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, kasih Tuhan tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kita terus bantu doa buat Tuhannya biar anak ini bisa sembuh 100%, karena hidupnya hanya untuk Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi lagi. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita mau pujikan Engkau ada bersamaku.
buat penyertaan Tuhan yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami sadar sampai saat ini itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mungkin seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Mungkin seringkali kami meninggalkan waktu-waktu ibadah kami. Tetapi Engkau yang selalu setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Engkau selalu menopang kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak biarkan kami sampai jatuh tergeletak ya Bapa. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Hanya ucapan syukur yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya ucapan syukur yang kami boleh ucapkan dari mulut diri Yesusku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian ini boleh menyalakan hati-Mu ya Bapa. Dan pujian yang boleh keluar dari setiap mulut kami juga boleh menjadi doa dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sebentar Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Yesusku. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami agar firman yang boleh kami dengar dan kami baca siang hari ini tertanam dalam kehidupan kami, tidak hilang begitu saja Tuhan, sehingga kami boleh pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Dan juga Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini ya Bapa. Kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan sedia berbicara melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Diberkatilah Tuhan, dan kami yang mendengar pun juga diberkati. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau duduk manis dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa. Ada Tuhan Yesus yang bisa lakukan itu. Amin. Amin. Terkadang saat kita alami peristiwa-peristiwa seperti itu, mulai sebagai manusia yang merasa lebih benar akan berkata, apa ya salahnya? Tiada masalah apa ya? Seperti teman-teman Ayub, awalnya ingin melihat Ayub untuk berempati, simpati, tetapi begitu melihat kondisi Ayub, bukan lagi simpati, tetapi mulai mencaci maki. Tapi dengan kesaksian seperti tadi, mujizat yang luar biasa, dokter bingung. Kita sebagai anak-anak Tuhan gak bingung karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Itu semua karena Tuhan Yesus. Mestinya kesempatan itu bagian dari kesaksian gitu kepada orang di luar Tuhan, kepada dokter yang belum percaya akan Tuhan. Ya, karena saya punya Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terus sehat saya, tambah semangat. Tapi aja semangat kedua, aja sekarang pulihkan dulu baru semangat. Tuhan memberkati. Terus bantu doa supaya Fanya boleh kembali ceria seperti kemarin, ya. Seperti hari-hari biasa, dan tidak ada efek-efek yang membuat Fanya akhirnya jadi berubah menjadi orang lain. Jadi orang lain lebih baik lagi ya. Datang ke cerewet gitu ya. Dan berkati ya. Puji nama Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu kecewa,
begitu datang ke sana diusir ya Bapak Rusia. Ya Bapak Rusia. Diusir ya. Ya. Saya nggak ke sana. Saya pun ke sana juga sama Tante ya. Aduh, jangan, nggak bisa diganggu. Ya wes, itu ya. Ya jemaat, makanya jemaat waktu hari Minggunya ke sana terus mau bertanya. Tolong dapat dimengerti kondisinya ya. Saudara bisa menyadari, saudara bisa memaklumi maksud saya. Amin. Ya, jadi kondisinya memang seperti itu. Dan kembali lagi kita bersyukur karena Tuhan tolong, Tuhan berkati, malaikat maut. Dan jadi ya Tuhan tolong kita semua. Muliakan nama Tuhan. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Saya bicara tentang rahasia ibadah Kristen. Sudah ketemu? 1 Timotius pasal 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. 1, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberikan akan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Muliakan nama Tuhan. Dan sesungguhnya besar rahasia ibadah kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di mana-mana saudara, mungkin melihat beberapa gereja mega church gitu ya, gereja-gereja besar dengan segala keindahannya. Ya biasanya kalau Katolik atau ya yang Protestan lama itu seringkali kemegahan itu di bangunan, saudara. Apalagi katedral gitu. Itu orang datang itu menikmati bait Allah itu dengan sukacita yang luar biasa. Di Surabaya saya pernah di Nginden, itu gereja Betani, itu kapasitas dalam kondisi longgar, sangat longgar, itu 25.000. Kalau diisi ditambah lagi kursi bisa, itu pun juga tidak terlalu padat, itu bisa 35.000 tempat duduk, bisa ditambah lagi seperti itu. Megah begitu. Dan kalau kita ibadah di sana, wow, pasti musiknya sebelum main musik itu diaudisi dulu. Jadi pemain-pemain musiknya khusus dan terlatih, penyanyinya juga seperti itu. Tentunya saat ibadah itu sangat megah. Kalau Katolik, mungkin Bapak Ibu Saudara beberapa kali melihat ada paus yang dipanggil Tuhan, dan di situ ada upacara pemakaman saja, kita juga melihat betapa megah, gagah sekali. Mata dunia melihat. Ada dari kalangan anak-anak yang memuji Tuhan, bagus sekali. Rasa-rasanya kalau melihat mega church, keagungan gereja itu sungguh luar biasa. Kita kagum
Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan Rasul Paulus sungguh agunglah rahasia ibadah kita? Apakah seperti itu? Apakah kita melihat bangunan-bangunan yang hebat atau pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat terkenal luar negeri? Saya mau katakan bukan itu, saudara. Mungkin kalau saudara bertanya apakah Very gumul melihat itu, gumul, saudara. Wow, biaya berapa saja yang harus dikeluarkan. Ada juga seorang pendeta bernama Pendeta Stephen Tong. Di usianya yang sudah usia sekarang sudah tidak tahu 80 mungkin. Itu gerejanya bukan cuma megah, tapi betul-betul setiap detail itu sangat bagus sekali. Dan akustiknya itu luar biasa. Gedung itu bisa dipergunakan oleh siapapun untuk konser. Alat-alat musiknya demikian juga dengan peralatan semua, kursi dan semuanya serba mewah lux. Dan itu bagian dari gereja yang termahal di dunia. Bukan cuma gereja, bangunan yang termahal. Pianonya itu juga piano kelas dunia. Sehingga kalau siapapun yang datang ke sana, seperti ada pujian berkata, dan menikmati kasihnya, dan menikmati dan menikmati baiknya. Saat berkata dan menikmati baiknya, sungguh saudara, kita akan menikmati kebaikan dari baik Allah itu. Daud pun juga seperti itu. Dia berkata menikmati baiknya. Itulah sebabnya dia ingin supaya baik Allah itu dibangun oleh dia. Cuma sayangnya Tuhan berkata, tanganmu penuh darah, kamu tidak layak, anakku yang boleh. Daud ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dilihat dari sisi bangunan. Tapi saya mau katakan, rahasia ibadah kekristenan bukan terletak pada megahnya bangunan. Rahasia ibadah kekristenan bukan terletak kepada berapa miliar yang dikeluarkan untuk bangunan. Dan juga ketentuan Allah. Allah hadir bukan di bangunan yang hebat seperti itu. Tetapi rahasia ibadah Kristen. Saya sangat senang berulang kali men-scroll itu video-video pendek di Facebook. Di situ ya tidak tahu karena mungkin saya sering kali lihat itu acara-acara ibadah GPDI di Manado gitu, saudara. Di Manado itu juga gereja-gereja besar itu luar biasa. Tapi saya tidak pernah lihat di situ kegiatan gereja besarnya, saudara. Ya walaupun ada juga. Tetapi saya terkagum dengan ada banyak anak-anak Tuhan memuji Tuhan dengan sukacita. Kalau boleh dilihat dari lokasinya, bukan sebuah gedung yang mewah. Kadang cuma atapnya dari sangat sederhana sekali. Untuk tempat duduknya itu kayu panjang dipakai untuk duduk. Tetapi sukacita itu meluap luar biasa. Anak-anak Tuhan tidak terpancang dengan gedung. Sukacitanya tidak karena melihat di gedung dengan AC yang sangat sejuk, baru sukacita. Saya melihat, apalagi di Papua, saudara. Saya sempat bertanya sama teman saya orang Papua saat saya sama Tante Reuni di Jember, ketemu dengan rekan-rekan dari Papua. Itu kok gitarnya macam-macam.
Apa custom semua? Bukan cuma custom, itu buat sendiri semua, Pak. Gitu. Oh, buat sendiri, nyanyi dengan sukacita. Pokoknya, waduh, nggak tahu ketukannya itu berapa kecepatannya itu, ya 100 km per jam gitu. Oh, sukacita sekali. Jadi semua pertanyaan, kok bisa seperti itu? Di tempat megah, di tempat mewah, oke. Ada juga anak-anak Tuhan yang karena mungkin komunitasnya adalah komunitas orang-orang para pengusaha, sehingga ibadahnya di hotel, di sebuah rumah makan, habis ibadah terus makan-makan, oke. Di situ pun juga sukacita. Ibadah anak-anak Tuhan tidak dibatasi dengan tempat, gedung. Sukacita tidak berdasarkan kekayaan, tetapi sukacita yang memang meluap dari Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata kepada murid didiknya, seorang bernama Timotius, dia berkata, Timotius, sesungguhnya rahasia ibadah kita sangat berbeda dengan agama-agama lain. Kalau itu tadi terjemahan baru, saudara, terjemahan baru berkata, dan sesungguhnya besar rahasia ibadah kita, dia yang telah dinyatakan dalam daging, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saya berusaha coba melihat dari sisi yang lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu berkata, tidak seorang pun dapat menyangkal, tidak dapat disangkal bahwa ibadah itu betapa besarnya rahasia agama kita. Ia menampakkan diri dalam rupa manusia yang dinyatakan benar oleh Roh Allah serta dilihat oleh para malaikat. Beritanya dikumandangkan di antara bangsa-bangsa, dan ia dipercaya di seluruh dunia dan diangkat ke sorga. Saya mau mengajak untuk kita melihat satu persatu sebagai seorang Kristen. Kita memiliki rahasia yang sangat besar dan mulia. Rahasia ini bukanlah sesuatu yang tersembunyi selamanya, melainkan ya namanya rahasia biasa tersembunyi ya. Tetapi rahasia ini dinyatakan ya, melainkan sesuatu yang telah dinyatakan kepada kita melalui firman Allah. Rahasia itu dapat kita lihat, rahasia itu dapat kita ketahui melalui firman Allah. Yang pertama, dinyatakan dalam daging. Allah berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14, ayat 13 mulai. Empat belas 15 maksud saya. Saya bacakan. Saya mulai kumat lagi, saudara ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah,
Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, tentang Yesus, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes berbicara tentang Yesus. Firman itu menjadi manusia. Dan ia ada sebelum aku ada. Padahal kalau kita lihat usia Yohanes dengan Yesus itu berbeda setengah tahun, 6 bulan kurang lebih. Lebih dahulu Yohanes Pembaptis. 6 bulan sebelum Yesus lahir, Yohanes lebih dahulu hadir, lebih dahulu dilahirkan. Yohanes dilahirkan oleh seorang yang mandul dan melahirkan di masa tuanya. Sedangkan Yesus dilahirkan oleh seorang perawat yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Mujizat. Dan itu terjadi di dalam pribadi Yohanes dan Yesus. Dan Yohanes yang sebenarnya lebih awal hadir dalam dunia, dia berkata, dia sudah ada sebelum aku ada. Dan Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes, kitab Yohanes, bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Yesus mau sampaikan bahwa aku adalah Allah itu. Dan aku menjelma menjadi manusia. Bukan menjelma ya. Menjelma itu bisa ada, bisa tidak ya. Itu menjelma gitu ya. Aku ada, Yesus hadir berinkarnasi. Apa berinkarnasi? Itu menjadi daging, menjadi manusia. Inkarnasi, kar itu berarti daging. Karnivora itu berarti pemakan daging. Inkarnasi, daging, menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Hanya di dalam kekristenan saja yang menyatakan bahwa ada Allah yang mau hadir untuk menyelamatkan manusia. Berulang-ulang saya sampaikan dan perlu saya sampaikan sekali lagi. Ibadah kekristenan sangat berbeda dengan ibadah agama manapun juga, termasuk Yahudi. Termasuk hukum Musa. Karena Musa, hukum Taurat, kamu melakukan hukum Taurat sampai sempurna, kamu selamat. Dan itu diikuti oleh agama-agama lain. Untuk selamat harus menjalankan semua aturan-aturan agama. Manusia berusaha untuk berjumpa dengan Allah dengan aturan-aturan agama. Tetapi kekristenan, Allah sendiri yang hadir untuk menjemput manusia. Amin. Sehingga ibadah kita bukan supaya diterima oleh Allah, tetapi ibadah kita adalah sebuah ucapan syukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Beda, saudara. Sangat berbeda. Ibadah di luar berkata, aku melakukan semuanya ini agar diterima. Tetapi kekristenan, aku lakukan semuanya ini karena aku sudah menerima dari Tuhan. Amin. Dan rahasia awalnya yaitu bahwa kenapa kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena siapa sih atau di mana sih ada Allah bisa hadir kepada dunia, kepada manusia untuk menyelamatkan? Ya, ada di dalam kekristenan.
Dia menyatakan dalam daging. Dia mau menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya dia harus menjadi manusia. Tetapi manusia yang tidak berdosa. Yesus Kristus anak Allah telah menjadi manusia, berinkarnasi. Ini adalah langkah pertama dalam rancangan Tuhan, rancangan penebusan Allah melalui Yesus. Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dengan mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Yang berikutnya apa saudara? Tadi yang pertama dinyatakan dalam daging. Yang berikutnya dibenarkan dalam roh. Dibenarkan dalam roh. Setelah kematiannya di kayu salib, Yesus dibangkitkan dalam kuasa Roh Kudus. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar, yang membawa kita kepada pembenaran di hadapan Allah. Melalui kebangkitannya kita juga memiliki harapan untuk hidup baru. Dibenarkan dalam roh. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, dalam pandangan rohani dinyatakan bahwa Yesus itu benar. Teruji dalam dunia, teruji juga di dalam pandangan hal yang rohani, supranatural. Dinyatakan bahwa apa yang Yesus lakukan itu dinyatakan benar. Jadi Yesus mengerjakan ini dan Rasul Paulus menyimpulkan ini sesuatu yang betul-betul dikemas dengan bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan itu sesuatu yang tanpa cacat. Apa yang Yesus kerjakan, dia hadir ke dalam dunia bukan tanpa saksi. Bicara saksi, dari lahir sampai matinya, bahkan naik ke sorga, disaksikan oleh banyak orang. Kenapa hal itu harus diketahui? Supaya saksi itu yang cerita begitu. Itu sebabnya di perdebatan di YouTube ada yang berkata Yesus tidak punya kitab. Ya, Yesus memang tidak punya kitab. Siapa yang punya kitab? Ya, para saksi Allah, saksi Yesus yang menyaksikan Yesus hadir dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia kok tidak membawa buku loh, bukan buku, dia membawa dirinya untuk dinilai. Amin. Dia membawa dirinya, ini loh aku lihat. Ya untuk apa dia hadir? Ya dia hadir untuk saudara dan saya menilai siapa dia. Dan bapak-bapak gereja sudah menilai memang dialah Tuhan. Amin. Amin ya. Bantu ya. Asli ini kacau benar. Halo, ayo saudara. Ya, tadi diawali Allah itu menjadi manusia. Yang kedua dibenarkan di dalam roh. Artinya dunia roh juga mengamini. Dunia tahu, dunia roh juga mengamini. Dia menampakkan diri kepadanya, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ya, artinya disaksikan. Allah perlu menyaksikan,
dusta pun juga menyaksikan. Dia lahir, kenapa harus melalui manusia? Maria dan Yusuf, supaya tahu, supaya Maria dan Yusuf juga menyaksikan, iya, aku yang melahirkan itu. Disaksikan oleh para gembala. Gembala melihat, oh iya, dari kalangan yang paling bawah rendah sekali, gembala-gembala menyaksikan kehadiran Yesus. Dari kalangan intelektual atau para raja juga menyaksikan. Kalau melihat dari bintang yang ada, kok ada bintang yang lain, ini adalah pertanda raja dilahirkan. Majus, orang Majusi juga menyaksikan. Kelahiran Yesus, kehadiran Sang Juru Selamat. Yesus tidak sembunyi, Yesus menampakkan diri, Yesus ada dalam dunia, disaksikan oleh semua. Perbuatannya dilihat sampai saat diadili. Baik Herodes mengadili, Pilatus mengadili, Kayafas juga. Dan mereka menyatakan, aku tidak mendapati kesalahan sedikit pun dalam pribadi orang ini. Yang ngomong itu bukan murid-muridnya, saudara. Yang ngomong itu musuh. Kalau contohnya gitu, Mbak Diken, contoh ya Mbak Diken ya. Mbak Diken utang di Bapak ini gitu. Wis utang, tidak pernah nyaur, dan seterusnya, pokoknya tidak pernah nyaur. Terus saya mau tanya sama Bapak ini, Mbak Diken bagus ya, baik ya. Kira-kira Bapak ini harus ngomong apa ya? Mesti kira-kira, saudara. Katakanlah itu sebuah musuh begitu ya. Pasti bahasa musuh itu harus mencari jeleknya. Sampai sedetil-detilnya. Demikian juga Pilatus, Herodes, Kayafas. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan Yesus. Ini Matius mencatat, Yohanes mencatat, Lukas juga mencatat. Ini murid-murid Yesus mencatat bahwa bukan kesimpulan Matius, bukan kesimpulan Yohanes, bukan kesimpulan Lukas atau Markus. Ya, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh Pilatus bahwa dia tidak memenuhi kesalahan. Disaksikan oleh semua. Dan orang yang tidak punya kesalahan ini loh saudara, yang kita selalu berkata, ku sanjung kau di tempat tinggi, katakan sebab engkau imam besar agung tanpa cacat noda. Menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kabar baik tentang Yesus Kristus tidak hanya untuk satu bangsa atau kelompok tertentu, melainkan untuk semua orang.
di seluruh dunia sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu kepada semua orang, karena melalui Yesus ada keselamatan bagi semua orang. Kekristenan adalah agama misi, saudara. Harus disampaikan kebenaran ini. Yesus sendiri sebelum dia naik ke sorga, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah, saudara. Perintah yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Kristus. Pergi beritakan. Apa yang diberitakan? Kabar keselamatan itu harus diberitakan kepada dunia. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya, hanya mendengar berita melalui Alkitab. 2000 tahun lebih yang lalu ada peristiwa di mana Yesus alami hal seperti itu, dan saudara dan saya percaya. Saudara dan saya mengaminkan itu dan menjadikan itu sebuah kebenaran. Saat kita percaya, kita juga percaya bagaimana Dia memberikan amanat agungnya kepada saudara dan saya. Beritakan firman Tuhan. Beritakan kebenaran ini. Beritakan bahwa Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Tadi dikatakan di dalam bagian yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Di dalam yang kedua dibenarkan dalam roh. Terus yang kelima dipercaya di dalam dunia. Yesus terpercaya, saudara. Walaupun orang banyak mendebatkan pribadi Yesus dengan berbagai macam, tetapi tidak ada didapati kesalahan. Semakin Yesus disalahkan, semakin orang mendengar dan melihat kebenaran itu yang sejati. Katakan amin. Dipercayai dalam dunia. Iman Kristen bukan sekedar ajaran atau ritual belaka, melainkan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya dan mengikut Dia, kita mengalami perubahan hidup yang nyata. Ada perubahan, ada dampak dari pengenalan, dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibadah kita bukan hanya rutinitas, melainkan respon atas kasih dan karya keselamatan yang telah Yesus lakukan. Sekali lagi, ibadah kita bukan supaya, tetapi ibadah kita itu karena kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Perubahan yang nyata itu, saudara. Perubahan yang sangat berbeda dengan dunia. Kesaksian yang membuat merinding tadi ya, saudara.
biasanya. Anak-anak Tuhan beda, kata Amen. Tidak biasa. Anak-anak Tuhan berbeda. Itulah anak-anak Tuhan. Ibadah kita tidak dibatasi dengan harus hari ini. Kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat atau membuahkan perubahan. Alkitab mencatat siapapun yang datang kepada Yesus, pemungut cukai seperti Paulus, seperti Sakius, seperti Matius. Matius menjadi murid Yesus. Tadinya dia pemungut cukai. Jadi pertanyaan, Sakius sama Matius kerjanya lebih bagus mana? Sakius pemungut cukai, Matius juga pemungut cukai, disebut sebagai Lewi. Kalau kedudukannya begini, saat Matius dipanggil oleh Yesus, dikatakan dia ada di belakang meja, dan menghitung uang. Tapi Sakius dibenci orang karena dia debt collector. Dia debt collector. Berarti Matius itu lebih tinggi jabatannya. Karena Sakius bersama bersini terus laporan ke Matius gitu. Ini Pak Matius, hasilnya seperti ini ya. Dan itu pun sudah dikurangi, saudara. Makanya ya, Matius kayaknya juga jengkel sama Sakius, saudara. Oh kurang aja, kamu dapatnya kan harganya segini, tapi kok ya saknya itu ya lebih banyak Sakius kayaknya gitu ya. Tapi benar-benar dosanya, saudara. Jadi Sakius dipanggil oleh Yesus saat dia bekerja di belakang meja. Ya biasa kan, yang di belakang meja itu pangkatnya lebih tinggi, tapi dari duitnya beda sama yang ada di lapangan gitu. Yang ada di lapangan itu kadang dibenci, kadang disayang begitu ya. Kalau bisa ambil hati begitu. Tapi lebih banyak dibenci, saudara. Matius berubah, saudara. Kalau kita bicara Matius itu nanti itu wow, perubahan Matius itu kalau ditelanjangi kondisinya, itu luar biasa. Kenapa kalau di Lukas, di Markus atau di Yohanes itu disebut sebagai Lewi, bukan Matius? Lewi itu bahasa Ibrani, Matius itu dia pakai nama Yunani. Dia sangat merendahkan diri. Dia tidak mau pakai nama Ibraninya. Ya, aku Matius, si pemungut cukai itu. Sedangkan Markus, Lukas menulis Lewi karena dia sekarang kan sudah jadi murid Yesus. Ya sudah naik kelas lah, hidupnya sudah berubah. Itulah sebabnya Lukas sama Markus menghargai dia sebagai orang Yahudi. Tetapi Sakius menyatakan diri, aku Lewi, aku Matius, si pemungut cukai itu. Tapi aku sudah diubah oleh Yesus karena pengenalan dengan Tuhan.
Ibadah kekristenan adalah ibadah yang datang dengan permasalahan, pulang dengan jawaban. Amin. Datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Kekristenan, ibadah kekristenan datang dengan apapun pergumulan kita, pulang mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sakius bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, Sakius, turun dari pohon ara itu, karena aku mau makan di rumahmu. Hanya dengan Yesus makan di rumah Sakius, Sakius bertobat. Ada orang-orang yang datang membawa perempuan yang kedapatan berzina. Mereka memuji Yesus, bagaimana ini secara Yesus menyelesaikan. Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia. Yang tidak pernah berbuat dosa, coba perempuan ini dilempar saja dengan batu. Memang adatnya seperti itu, saudara. Termasuk imam-imam, tidak ada yang berani. Aku juga pernah berdosa. Sampai akhirnya tidak ada satupun yang tinggal di situ. Tinggal perempuan yang berdosa itu dengan Yesus. Loh, Yesus kan tidak melempar batu. Kan Yesus tidak berdosa. Tapi Yesus berkata, aku pun tidak melempari kamu dengan batu. Pulanglah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ada perubahan. Jadi anak-anak Tuhan harus berubah hidupnya. Katakan amin. Itu rahasia ibadah kekristenan itu. Termasuk orang yang hebat, Farisi. Yohanes 3:16, siapa itu? Nikodemus datang pada waktu malam karena dia masih menjabat sebagai Farisi, kesombongannya masih ada. Itu sebabnya datang kepada Yesus dengan waktu malam, supaya tidak diketahui kalau dia berguru kepada Yesus. Tapi perjumpaan berikutnya, Yohanes mencatat dia sudah tidak malu lagi. Bahkan di pasal 7, Yohanes pasal 7 dikatakan Nikodemus membela Yesus. Berikutnya dilihat oleh Yohanes naik level. Yesus mati di kayu salib. Saat diturunkan, Nikodemus bersama Yusuf Arimatea datang mengubur mayat Yesus, memberi rempah-rempah, wangi-wangian kepada mayat Yesus. Artinya apa? Mengharumkan nama Yesus. Dari pribadi yang takut, dari pribadi yang mungkin dia masih mengandalkan keakuannya, dengan segala kesombongannya, diubah oleh Yesus. Aku tidak malu lagi. Berikutnya dilihat lagi menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Lazarus yang mati dibangkitkan. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus selalu alami perubahan, diangkat dalam kemuliaan. Tadi nomor 5 dikatakan iman Kristen bukan sekedar ajaran atau ritual, melainkan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya dan mengikut Dia, kita mengalami perubahan hidup yang nyata. Ibadah kita bukan hanya rutin,
melainkan respon atas kasih dan karya keselamatan yang telah Yesus lakukan. Ucapan syukur, bersyukur karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Diangkat dalam kemuliaan yang keenam, kenaikan Yesus menandai kemenangan yang sempurna. Kemenangan Yesus yang sempurna. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dan menantikan semua musuhnya untuk menjadi tumpuan kakinya. Ini memberi kita pengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan dan hidup bersama dengannya, dengan Yesus selamanya. Ini rahasia ibadah kita. Yang tidak ada di tempat lain. Rahasia ibadah kita ada kuasa. Rahasia ibadah kita tidak dibatasi dengan aturan-aturan yang mengikat, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Harus begini, kalau tidak gini berarti tidak benar. Nah, karena Tuhan mau berbicara kepada kita pribadi, secara pribadi, lepas pribadi. Ada orang yang bertemu dengan Yesus di gereja. Ada juga orang yang bertemu dengan Yesus saat ada di warung kopi. Bahkan saya pernah dengar ada sebuah kesaksian seorang pendeta. Dia sudah pendeta, tapi sebelumnya dia adalah seorang yang anak Tuhan sih, anak Tuhan. Hidupnya tidak karu-karuan. Di nightclub, mabuk-mabuk. Dia berjumpa dengan Yesus. Lucunya ini, saudara. Dia berjumpa dengan Yesus di karaokean gitu. Pokoknya ya yang gelap-gelap seperti itu. Tapi di situ ada sebuah lagu. Itu pun juga bukan lagu rohani, saudara. Lagunya Pasya Ungu. Yang berkata apa namanya? Andai ku tahu saat tiba ajalku akan memohon. Itu kan bukan lagu Kristen, saudara. Tapi karena dia sebagai anak Tuhan, dia pernah menyelidik firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan dia melalui lagu itu, saudara. Ya, kalau aku tahu ajal hidupku dan lantas hidupku seperti ini, aku mau jadi apa? Dia bertobat, saudara. Ya. Dia kembali kepada Tuhan, bahkan akhirnya jadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Ini di sekitar Jakarta, DKI Jakarta. Saya lupa nama pendetanya itu. Tuhan bisa berperkara dengan kita dimanapun juga. Mungkin saudara tidak berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kita seperti ini. Bisa jadi saudara pulang, tahu-tahu saudara merasakan hadirat Tuhan. Oh, sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. GPD tidak bisa ngatur saudara. Kami selaku gembala tidak bisa ngatur saudara dengan kamu harus begini, harus begini. Kalau nyanyi harus seperti ini ya. Kalau enggak, nanti kamu tidak bisa. Bagaimana supaya kehidupanmu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi.
Yesus berjumpa dengan Sakius di mana? Di bawah pohon ara. Sakius kurang ajar, saudara, di atas. Mungkin saudara katakan, aku kurang ajar kok Tuhan, aku tidak layak. Sakius kurang ajar gimana sih Sakius? Sudah berdosa, dikejar-kejar sama orang, tukang meres orang. Saat berjumpa dengan Yesus ada di atas, Yesus harus berkata, turun Sakius, aku makan di rumahmu. Ada perubahan. Rahasia ibadah kekristenan sangat berbeda. Yesus menjamah kehidupan kita. Mungkin kita saat ini mengeraskan hati, tapi Tuhan Yesus, Dia hidup. Dia bisa mengejar saudara dan saya kemanapun juga. Sebagai orang Kristen, mari kita hidup dengan sadar akan rahasia besar ini, saudara. Kita telah dipanggil untuk menghidupi iman kita dengan integritas dan memberitakan Injil dengan keberanian. Yesus telah melakukan bagiannya. Ini giliran kita untuk merespon dengan iman dan ketaatan. Tuhan memberkati kita. Kami dalam semua berdiri. Bapak musik sehingga bisa berdiri ke depan. Engkau
Hallelujah.
di hidup Bapak Ibu Saudara secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, pengumuman pekerjaan Tuhan, selesai ibadah sebentar, ada pemeriksaan kesehatan yang perlu diperiksa kesehatannya, bisa berhubungan dengan Bu Lucy dan Ibu Yustin. Dan anak-anak muda remaja jangan pulang dulu, ada tugas yang mulai dicicil ya, yang untuk dikerjakan, dan itu latihan juga tentunya. Anak sekolah minggu juga demikian. Dan pengumuman pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, hari Kamis jam 5 sore pelayan pujian Ibu Lucy, renungan firman Tuhan di ibadah tengah minggu Ibu Supatmini. Hari Jumat ada mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu. Hari Minggu, karena itu tanggal 30 dan hari Seninnya, Senin depan itu sudah tanggal 1. Dan kita akan mengadakan ibadah raya perjamuan suci. Jadi minggu depan perjamuan suci Bapak Ibu Saudara, kita sudah meninggalkan bulan November. Yang punya baju putih dipakai, yang tidak ada baju putih tetap pakai baju, ya, apapun warnanya. Oke. Pelayan pujian Ibu Gembala, singernya Ibu Cindy, Ibu Tuti, dan Saudara Timothy. LCD Saudara Daniel, kolektan Ibu Yuli, Asher dari keluarga Kennedy, pelayan perjamuan Tuhan Mas Johan dan Pak Agus. Itu pengumuman pekerjaan Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan juga sepanjang minggu ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau pengumuman untuk Senin depan tanggal 1 Desember, Januari, tanggal 1 Desember itu ada ibadah hamba-hamba Tuhan wilayah 6 Tulung Agung Trenggalek di GPDI Tulung Agung jam 9 pagi. Diharap kalau ada jemaat yang mau ikut jam 9 pagi Senin tanggal 1 Desember di GPDI Tulung Agung. Ya Bapak Ibu Saudara bisa hadir. Itu saja pengumuman. Kalau ada tambahan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Oh iya, persembahan Natal Bapak Ibu Saudara tetap berkaitan dengan bendahara Ibu Yustin. Puji nama Tuhan, kami harus berdiri.
bahwa kami alami kemenangan bersama dengan Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami punya kekuatan, kami punya power, kami punya sesuatu yang dahsyat yang dunia tidak dapat punyai. Hanya didapat di dalam kehidupan mereka yang hidup takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami alami kemenangan Bapa. Kami alami pertolongan dari Tuhan yang terbiasa. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu, Engkau tahu bahwa kami hadir dengan berbagai macam kondisi kami. Apapun kondisi kami, saat kami datang di hadapan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berperkara dengan kami dan membuat hidup kami berubah sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Berkat Allah dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami yang datang pagi hari ini. Tuhan memberkati kami yang sakit dengan kesembuhan. Tuhan memberkati kami yang bermasalah dengan penyelesaian yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati kami yang kekurangan, diberkati dengan kecukupan, bahkan berlimpah-limpah berkat Tuhan. Apapun pergumulan kami, tidak ada yang berat di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan menyelesaikan dengan baik kepada semua kami anak-anak-Mu. Tuhan dipermuliakan besarkan. Terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dengan doa-doa yang sudah kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan limpah atas kami semua. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita bawa pulang jadi kesaksian bagi orang. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.